Berjumpa kembali dalam renungan harian GMI Ebenezer. Eloi, Eloi, lama sabachthani. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Kita berdoa. Bapa di surga, Allah yang maha baik, Allah yang maha kuasa, Allah yang maha tinggi, Allah yang bernaung di segala kehidupan ini. Pada pagi hari ini kami mengingat kembali kematian anakmu yang tunggal di atas kayu salib. Hari ini dia disalibkan, dia rela mati untuk kami. Pujian syukur kami berikan kepadamu, pengorbananmu yang luar biasa dalam hidup kami. Terima kasih Bapa di surga. Berkati firman-Mu pada pagi ini yang akan kami dengar, menjadi satu firman yang memberi kekuatan kepada kami. Di dalam dan demi Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pagi ini kita akan bersama-sama merenungkan satu tema firman Tuhan, kematian yang membawa kehidupan. Bapak, Ibu, serta saudara-saudari, jika kita bicara tentang kematian, ada banyak orang yang menolak kematian, yang tidak mau mengalami kematian. Ada juga orang yang ngeri mendengar tentang kematian. Lalu bagi sebagian orang, menanti kematian kapan datang dalam hidupnya. Ada sebagian orang menolak, dan ada sebagian orang tidak tahu kemana tujuan hidup sesudah kematian. Bagi kita anak-anak Tuhan, kita bersyukur kematian itu membuat kita bertemu dengan Tuhan Yesus, Sang Juru Selamat kita. Melalui kematian, kita akan memperoleh hidup yang kekal. Jadi, jika maut menjemput, siap atau tidak siap, mau atau tidak mau, dia akan datang menjemput siapapun, kapanpun waktunya. Ketika kita bicara tentang kematian, ingatkah Bapak Ibu kematian yang terjadi atas Yesus Kristus di atas kayu salib? Di dalam Lukas 23 ayat yang ke-46, demikian firman Tuhan. Lalu Yesus berseru dengan suara nyaring, "Ya Bapa, ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawaku." Dan sesudah berkata demikian, ia menyerahkan nyawanya. Ketika ada di atas kayu salib, Tuhan Yesus berseru-seru. Dia berseru tentang pengampunan, berseru kepada Allah, "Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku?" Lalu perkataannya ketika dia akan meninggalkan dunia ini, "Ya Bapa, ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawaku." Dan sesudah berkata demikian, ia menyerahkan nyawanya. Kematian Yesus Kristus membawa kehidupan baru bagi kita. Lewat kematian Yesus Kristus ada pengharapan di dalam hidup kita. Dan pada hari ini, hari Jumat Agung. Kenapa disebut agung? Karena Sang Penebus dosa hari ini disalibkan dan mati karena dosa-dosa kita. Hari ini di gereja kita ada perjamuan kudus, mengingat kembali peristiwa penting bahwa suatu hari kita akan makan bersama dengan Yesus. Oleh karena itu Bapak, Ibu, serta saudara-saudari, tetaplah setia kepada Tuhan. Iringlah Tuhan Yesus dengan sungguh-sungguh. Mengikut Tuhan jangan hanya setengah-setengah. Sepenuh hati, segenap jiwa, tubuh, roh, dan jiwa kita mengikutnya sampai kita bertemu dengan Tuhan.
Saat ini kita tidak bisa melihat mata dengan mata. Suatu hari kita akan melihat dengan jelas. Di Jumat Agung ini, mari kita ingat kembali penderitaan Yesus Kristus atas hidup kita. Lewat penderitaan itu, mari tetap kuat menghadapi hidup dan tetap setia kepada Tuhan. Kita berdoa, beri kekuatan kepada kami untuk kami tetap setia kepada-Mu. Di dalam dan demi Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.